Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Besok, presiden baru akan dilantik, menggantikan presiden lama. Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin akan purna tugas dan Prabowo Gibran akan melanjutkan tugas dari Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf sebagai Presiden Republik Indonesia. Kali ini gue akan membagikan sebuah tayangan video teman dekat atau orang dekat, kerabat dekat Pak Jokowi semenjak dari wali kota Solo hingga menjadi Presiden Republik Indonesia. Beliau memaparkan program-program Pak Jokowi yang dieksekusi Pak Jokowi menjadi program nasional yang dirasakan banyak masyarakat. Apa saja itu dan bagaimana sepak terjang Pak Jokowi menurut teman dekatnya ini? Mari kita simak saja videonya bersama. Let's go. Ini agak nyentil dikit. Kenapa Joko Widodo? Kok nggak nama lain Pak deh yang didukung dan lain sebagainya? Kenapa harus Jokowi? Ini yang kapan? Di 2012 waktu itu. Jadi begini, kita itu waktu itu mengalami masalah di pelayanan publik. Saya merasa bahwa membuat izin di Jakarta itu lama dan mahal. IMB mahal, akte lahir sulit, jangan dibayangkan seperti sekarang. EKTP gampang, dulu nggak bisa, nggak semudah itu. Pindah itu biaya, pindah KTP itu mahal sekali. Sehingga di Solo tidak. Saya kebetulan kenal beliau, kenal Pak Jokowi sejak tahun 2006. Saya pernah memberikan penghargaan juga kepada Pak Jokowi karena saya menjadi salah satu tim penilaian kepala daerah seluruh Indonesia di fase bekerja sama dengan pemerintahan di Kemenpan, di Kemendagri dan sebagainya, sehingga saya ini kerjanya tiap hari itu memantau kebijakan wali kota dan bupati. Tahun-tahun itu 2006, 2010 saya hafal 50% dan kenal 50 bupati dan wali kota se-Indonesia. 200-an saya kenal. Saya tahu nomor teleponnya. Bahkan saya tahu pacar-pacarnya. Karena saya mengamati, bukan intelijen, tetapi dalam kerangka kenali pemimpin bangsa di daerah. Jadi banyak sekali pemimpin-pemimpin yang inovasi, kreasi dan kreatif layak diterapkan secara nasional. Salah satunya Pak Jokowi. Salah satunya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu yang terkenal pada waktu, yang terkenal loh ya, bukan semua. Itu adalah bagaimana menyelesaikan masalah pedagang kaki lima, kekumuhan kota. Nah, Jakarta waktu itu kumuh banget. Tanah Abang, Ciung, kaki lima di Jatinegara, mana-mana kalahlah mobil sama mereka. Nah, di Solo ini memindahkan ratusan pedagang kaki lima dengan pesta. Nggak ada. Di Indonesia tidak ada. Itu tahun 2007, 2008 lah pelaksanaannya. Nah, tempat pindahnya itu pelacuran. Komplek pelacuran kayak di Jakarta mana itu saya lupa, Keramat Tungkak ya, yang kemudian menjadi Islamic Center. Di sini menjadi pasar. Pasar ini pasar resmi, formal, dipindahkan pedagang Banjarsari ini ke sana. Dan dimodalin, dikasih toko gratis, kasih modal kerja. Itu populernya Pak Jokowi. Apakah betul bicara tidak juga, itu fakta. Fakta. Untuk mencapai itu diperlukan 50 kali makan. Makanya Pak Jokowi ciri khasnya makan. Makan dengan para pedagang. Tetapi sebenarnya yang membuat Pak Jokowi terpilih menjadi 91%. Bukan itu. Orang itu tadi ya, itu inovasi yang layak diterapkan oleh daerah-daerah lain. Itulah kemudian saya sebagai tim ahli pada waktu itu di Innovative Government Award Kementerian Dalam Negeri, saya meminta Pak Jokowi di evaluasi lebih lanjut, didalami untuk kemudian mendapatkan penghargaan. Itu namanya Innovative Government Award. Itu 1 tahun itu hanya 1 yang di 4 per kategori 1. Kepala daerah. Kepala daerah se-Indonesia.
Oh, happy dong orang. Dari sekian ratus hanya 4 kok yang dapat kok. Ya, penghargaan utamanya namanya. Itu IGA. Nah, di samping itu sebelumnya saya dengan Menpan Pak Jokowi saya kasih kehormatan Leadership Award. Piagam kepemimpinan sama kepala daerah. Jadi Kemenpan adalah kepemimpinan. Saya kerja. Kalau itu sifatnya kerjasama. Kalau di Kementerian Dalam Negeri itu semua diselenggarakan oleh Depregri. Saya hanya membantu. Juru nilai. Tukang nilai lah istilahnya itu. Oh ini apa, ini enggak, ini kira-kira kayak gitu aja. Ini loh parameternya, ini loh keberhasilannya di sini. Tolak ukurnya seperti ini. Dan ini itu layak. sudah terdeteksi ketika Pak Jokowi masih di daerah, memimpin Ini daerah. ngomong daerah. Wali kota. Iya. Kita beri penghargaan. Yang memberi bukan saya. Pemerintah Republik Indonesia, CQ Menteri Dalam Negeri. Iya. Dan kalau tahun 2008 diberi ke Leadership Award oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Bedanya kalau di Menteri Pendayagunaan harus ada tanda tangan saya. Saya tanda tangan. Di Menko Kesra waktu itu, Pak siapa itu, Agung Laksono, saya juga minta, saya sebagai ketua juri dianggapnya gitu ya. Saya tanda tangan, ikut tanda tangan. Karena saya sering sering hobi saya itu bermain-main seperti itu. Saya sebut hobi karena bukan profesi. Kalau profesi kan dapat uang kan. Ini hobi. Hobi saya dapat uangnya bukan dari situ. Jadi saya menilai menemukan daerah itu sebuah cita-cita. Saya pernah ditanya seorang bupati karena acara itu saya masukkan di TVRI. Pak Kris, apa sebenarnya goal dari acara ini? Saya bilang suatu saat Anda tahu. Ada salah satu sekarang menjadi calon gubernur, bupati 2 kali juga. Baru dia tahu bahwa kegiatan menemukan pemimpin bangsa daerah itu saya pribadi punya cita-cita agar bupati-bupati yang bagus-bagus ini menjadi gubernur. Dan akhirnya Pak Jokowi jadi gubernur. Salah satunya. Salah satunya. Nah waktu itulah kemudian begitu Pak Jokowi ngobrol mau jadi gubernur, kita dukung. Saya bangun simbol-simbol relawan. Dan itu term belusukan memang sepengetahuan Pak Dekris ya? Saya yang bawa. Itu Salah memang satunya. genuine Pak Jokowi Genuine. atau disuruh? Enggak. Secara pribadi Pak Kris ngelihat Pak Jokowi Saya ngikutin Gudiken, dia enggak. ada cerita unik saat Jadi gini, Pak Jokowi itu paling nyebelin ya buat saya, nyebelin. Selalu makan di kaki 5. Saya mohon maaf ya pada waktu itu, kalau sekarang udah biasa. Saya nggak bisa. Sakit perut, Mas. Kurang ajar kan? Itu belusukan. Nah, jadi beliau itu selalu mencari daerah-daerah yang marginal, daerah-daerah kumuh. Yang di Jalan Pak Foko disebut dedicated program. Ada programnya sebenarnya. Untuk menghilangkan kekumuhan di Jakarta. Dan itu tidak terlaksana. Itu kemudian oleh Pak Jokowi akan menjadi unggulan. Nah, saya karena saya kenal Jakarta, saya mendampingi. Tapi ide dari beliau, Mas, yang kumuh-kumuh daerah ngendi kene. Ini pasar-pasar itu dikunjungi. malah dia nyari daerah kumuh. Iya, jelek kan? Dan mungkin ini Pak, selain belusukan kita juga tahu Pak Jokowi itu dikenal sebagai salah satu kepala daerah yang mau terjun langsung ke gorong-gorong. Itu salah satu. Jadi kalau gorong-gorong ini, beliau itu menginginkan masalah drainase yang bagus. Penyebab banjir dimanapun termasuk di Solo. Solo itu kan daerah banjir juga. Karena beliau itu hidup di pinggir kali. Pernah hidup di pinggir kali. Gorong-gorong di seluruh Indonesia itu kebanyakan adalah sampah. Oleh karena itu, karena Jakarta itu kasus, penyebab kasusnya itu banjir itu apa. Beliau iseng-iseng. Coba lihat kayak apa. Wah, ada wartawan. Nggak ada niat itu. Murni. Murni pengen lihat doang. Untuk bahan kampanye nanti apa. Mengatasi banjir gimana. Wartawan. Rame itu. Contoh gini. Waktu pemilu kita kan nggak punya spanduk banyak kan. Nah, spanduk di Megaria itu saya dipotong nih Pak Jokowi. Karena ada tokoh yang mengatakan kampanye harus menjaga keindahan kota. Nah, kawan-kawan relawan ini kan ya namanya relawan suka-suka kan masang kan. Baik udah duitnya sendiri, pasanglah di pagar-pagar kayak di Megaria. Saya kebetulan saya berada di sebelah Pak Jokowi. Banyak media tuh kita juga tahu kalau ada media. Udah kita potong aja lah secara simbolis biar anak-anak teman-teman tidak masang di sembarang tempat dipotong. Wah Pak Jokowi menjaga kebersihan kota.
Itu nggak ada sengaja sebenarnya. Karena pada waktu itu wartawan kan tidak dibiayai ya oleh Pak Jokowi ya. Sehingga ya hanya sedikit lah, bukan tidak ada sama sekali, ada sedikit, nggak banyak banget lah kira-kira gitu. Pak Ade, tapi saya mau nanya gini, tadi ada yang menarik tuh, kan ide-ide yang pengen dilaksanakan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya mungkin ya, kalau konteksnya misalnya tadi gubernur, ada Pak Foke, pengen juga sebenarnya ngeberesin yang soal dedicated programnya itu, tapi kan nggak terlaksana, ya kan. Kemudian datang Pak Jokowi pengen membereskan itu dan beres, kemudian di kepemimpinannya selama menjadi presiden juga begitu. Ada orang yang bilang ini kayaknya nggak mungkin, tapi ternyata selesai. Gini, Ya kan? Itu apa sebenarnya Pak Jokowi yang itu bisa tukang gitu? kayu, Nah, tukang loh, nah. bukan ahli loh. Iya. Pak Jokowi itu eksekutor, bukan arsitektur. Kalau arsitektur itu merancang dulu, nggak jadi rancangannya, dirusak lagi, dirancang lagi, kapan bangunnya? Ya. Pak Jokowi lihat ada rancangan, eksekusi, bangun tukang. Jadi ibaratnya, dalam bahasa kasarnya begitu. Iya, iya, iya. Beliau itu tukang beneran, tukang bangun. Jadi kalau misalnya begini, program KJS, kartu Jakarta Pintar KJP, Iya. itu begitu beliau jadi kita semua dipanggil untuk mengetahui data-data dari masyarakat. Sebagai relawan ya, bukan sebagai staf ya. Saya tidak pernah jadi stafnya Pak Jokowi. Sebagai relawan kita dipanggil memberikan masukan. Masukan. Kemudian disinkronis dengan data keuangan APBD, disinkronis dengan data Dinas Kesehatan, maka diborgkan dana sekian miliar. Berarti KJP bisa dilakukan. Artinya kartu Jakarta Pintar itu adalah subsidi, bukan pembebasan SPP loh ya. Subsidi transportasi, seragam buat anak didik. Nah, sesuai dengan kemampuannya, bertahap SD sekian ratus ribu, SMP lebih lagi, SMA lebih lagi. Dengan bertahap. Ini yang ini juga pernah dilakukan di Solo. Ya. Jadi program di Jakarta bukan program baru. Kemenangan 91% Pak Jokowi di Solo karena program kesehatan ini. Di Solo lebih aneh lagi. Ada orang miskin itu tingkat platinum, itu miskin ekstrim. Semakin tinggi, kartunya semakin top. Oke. Gold itu agak prasejahtera lah. Terus kemudian kartu biasa itu ya miskin-miskin saja. Nah ini menentukan tingkat bantuan. Bantuannya apakah perlu sepatu juga dibelikan? Oh kalau platinum sepatunya, bukunya dibelikan. Kira-kira gitu. Di Jakarta dirubah sehingga pada waktu kampanye itu dari sekian banyak program, itu hanya 3 yang diekspos terus-menerus. 3 program utama. Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, birokrasi melayani. Kunci daripada ketidakberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya, itu birokrat. Oke. Makanya revolusi mental disebutnya kan. Ya. Walaupun katanya revolusi mental gagal, nggak juga. Faktanya, walaupun perizinan sekarang ya nggak mudah-mudah banget, Ya. tapi tidak sesulit dulu. Pengusaha yang pernah mengurus perizinan sebelum Pak Jokowi menjadi presiden pasti tahu itu. Tapi kalau dia tidak pernah bersentuhan, nggak terasa. Oh, sama saja, ya nggak bisa, karena dia tidak pernah punya usaha. Orang-orang yang profesinya tidak terkait dengan kewirausahaan, yang memerlukan izin administrasi nggak terasa. Tapi orang yang selalu bersentuhan perizinan, bersyukur banget sampai sekarang. Berarti sebenarnya ada ini ya, dari wali kota, kemudian gubernur, presiden. Ada kesinambungan. Ada korelasinya. Iya, ada kesinambungan. Program-program yang sukses itu ditarik Ditarik ke ke atas. lingkup Yes, nasional. yes. Ya kan? Bahkan kartu Indonesia Pintar itu kan Iya. berarti Dari KJP. Iya. KJP dari PSM atau apa saya lupa namanya di Solo itu. KIS kartu Indonesia Sehat itu dari KJS. Dan itu bisa kok dibiayai oleh APBN. Jadi kalau bisa dilihat sebenarnya resep Pak Jokowi itu sederhana ya. Ibarat Eksekusi. bisa diterapkan di lingkup yang kecil, Bisa. kemudian melebar, kemudian senasional. Jadi apa sih yang mendasari Pak Jokowi itu punya pemikiran yang
eksekusi nggak Kecepatan berpikir. nggak tedeng aling-aling gitu. Oh, Karena ini tidak bisa. ada kepentingan. Jadi gini, kalau ini kopi dibikin, aku untuk piro. Saya kantongi berapa tuh nggak ada Pak Jokowi. Masa sih nggak ada? Nggak ada sama kepentingan? sekali. Saya pernah bawa pengusaha diusir. Maka enak juga saya bilang. Jokowi nggak normal saya bilang. Iya benar. Kenapa? Jangan bawa pengusaha ke saya. Program boleh. Lu itu benar. Lu saya kan chief lobbying officer alias calo. Lu iya bisnis saya. Chief lobbying officer. Iya, iya, Singkatannya iya. apa? Calo. CLO. Celo. Enggak berani sama Pak Jokowi. Bisnisnya mati. Bener. Perbisnis dulu saya suka izin itu enak mas. Satu. Orang disuruh bayar 1 miliar murah katanya. Sekarang 100 juta aja nggak mau. Orang gratis. Berarti kan sebenarnya Pak Jokowi juga berani dong, ibaratnya mau meruwet, bukan meruwet kan, menyederhanakan yang ruwet, artinya kan banyak orang-orang tuh yang Ya sedih, nggak suka. yang nggak suka. Jadi sampai hari Ya ini kan? deregulasi itu dilakukan oleh Pak Jokowi. Sehingga Pak Jokowi sering dianggap merubah-rubah regulasi. Yeah. Dan kemudian Pak Jokowi dianggap melanggar konstitusi. Konstitusi itu apa sih? Konstitusi kan Undang-Undang 45. Kalau undang-undang bukan konstitusi dong. Ada gitu. Ya, aturan. Aturan boleh dirubah boleh. Jokowi suka merubah-rubah aturan untuk kepentingannya, tidak juga. Untuk kecepatan harus dirubah. Misalnya begini. Izin prinsip. Misalnya saya mau pasang fiber optik nih. Di Jakarta. Untuk pengusaha ya, kalau penikmat internet nggak paham itu susahnya. Itu sebelum saya gelar, itu harus ada izin prinsip dulu. Izin prinsip itu melibatkan 14 instansi. Satu hari, kemudian mereka ambilkan rapat yang dikirim kepala staf, orang-orang staf biasa. Kemudian tanda tangan kepala bidang atau di kepala dinasnya, itu kan sirkuler kan. Keliling, gitu. 11 ya, 11 instansi, bukan 14. Kalau satu hari, satu teken itu 4-5 hari, 5 kali 11 berapa? 55 hari. 2 Oke? bulan lah kurang lebih. Itu 20. Izin prinsip, Mas. Tanda tangan. Habis itu kemudian rapat lagi, ya toh? Baru ditandatangani. Itu 2-3 bulan. Izin prinsip keluar kan? Persiapan kita. Usaha ini. Makan waktu lah itu. Terus habis itu izin benernya. Kasus yang sama. Balik lagi, setelah rapat lagi. Mati ya ini setahun, bro. Enggak, berarti Pak Jokowi nyari musuh dong, Pak. Iya, tidak disukai. Sampai hari ini kenapa orang benci Jokowi? Nah, tapi gini Pak De, dari tadi Pak De bilang, sampai hari ini masih banyak orang yang nggak suka. Oh, iya, nggak suka lah, nggak kebagian. Lu Nah, kita cuma- fair aja. Iya, cuma gini Pak De, Kalau kebagian ya seneng. di media ini kan Pak Jokowi di framingnya, sorry ya, ini nggak apa-apa. bukannya gimana, tapi pelangak pelongo lah, kelemar kelemar. Iya. Ini kan framing Iya, iya, yang coba diusahakan atau ditampilkan oleh media. Tapi ternyata kok semua program yang dicanangkan jalan, ya kan? Kemudian di pelaksanaan di lapangan itu kan nggak mudah juga. Pasti banyak orang yang nggak suka. Pasti. Nah, ini resep dari Pak Jokowi apa? Nggak peduli. Oh, Yang penting saya mengabdi bekerja kan Allah. Bekerja untuk Indonesia. Jadi berteman sama Jokowi banyak nggak enaknya loh. Kalau saya pedagang calo ya, jujur saya nggak enak. dan artinya berarti apa namanya? Nggak bisa nyalo. Iya. Masa sih? Susah bro. Sekarang orang kenal, wah Pak Kris deket Pak Jokowi misalnya. Iya. Saya minta proyek, gak dikasih. Takut dilaporkan Bapak, mungkin. Padahal siapa yang lapor, kita juga butuh duit. Ya, Itu saya manusiawi ya. bisnis percaloan. Saya tuh nggak jalan sejak saya Pak Presiden Jokowi jadi presiden. Rugi saya, pribadi saya. Sebenarnya. Dalam proses percaloan izin. Kan jadi mudah semua kok. IMB, sekarang di kecamatan, di kelurahan. Dulu nggak bisa om. Oh ini kudunya 3 tingkat, nggak bisa 2,5 diakalin. Ya tak? Ya. Model gini. 10 juta, 20 juta. Lumayan kan buat hidup 3-4 hari. Dulu 3-4 hari mas, 20. Kalau sekarang setahun, nggak nemu. Jadi dalam program percaloan izin, itu sosok Pak Jokowi itu merugikan. Ya kalau kita hanya dapat kirim surat, udah begitu OSS lagi sekarang. Ya, online. Pakai dari rumah. Subscription. Artinya pengusaha diuntungkan di era Pak Jokowi. Ini yang membuat banyak orang nggak suka. Nggak suka itu karena dia dirugikan. Orang kayak saya itu harusnya nggak suka.
harusnya ya, nggak suka. Kemudian yang kedua adalah jealous. Orang plonga-plongo kok bisa. Nah, tadi kan bilang plonga-plongo kan. Pak Jokowi kan nggak pernah menanggapi. Datar aja. Mengapa tidak menanggapi? Kenapa tuh, Pak De? Tidak menganggap orang yang ngomong. Tidak level. Bukan manusia kok ditanggapi. Anggapnya bukan manusia, selesai kan? Iya. Jadi orang yang tidak ditanggapi jangan sok. Jokowi nggak berani sama saya, bukan nggak dianggap bro, kasihan deh lu. Jadi kalau orang profesor-profesor yang merasa pinter tadi tidak ditanggapi oleh Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi takut, tidak menganggap keberadaannya. Mati nggak loh? Lebih ekstrim itu. Oh iya, sebenarnya nggak nganggap siapa itu. Iya. Manusia atau bukan kita juga nggak tahu kan. Tapi Pak De, ini masih nyambung sih sebenarnya soal yang tadi. Dalam Pak Jokowi itu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya di pemerintahan ya, termasuk pada saat era beliau menjabat sebagai presiden 2 periode. Sebenarnya yang paling banyak dilakukan Pak Jokowi itu pendekatan seperti apa sih yang dilakukan sehingga semua ini bisa selesai gitu? Semua pihak dihubungi. Dia memiliki kemampuan mikromanajemen yang tidak dimiliki oleh siapapun. Banyak orang paham tentang makro, tapi tidak ngerti mikro. Banyak arsitektur, tapi tidak ngerti ilmu pertukangan. Pak Jokowi itu tukang, Om. Oh, kayu rusak, bisa. Tukang kayu. Tetapi dia juga bisa membaca arsitek. Presiden Bung Soekarno itu ahli dalam arsitektur bangsa ini. Mengarsitekkan bangsa 100 tahun itu seperti apa sih? Kan gitu, itu Bung Karno. Jadi semua cita-cita Bung Karno, ucapan, gagasan, itu dipahami oleh Pak Jokowi sebagai arsitek bangsa ini. Kemudian Pak Harto dengan kehebatan pembangunannya, dengan kemampuan mengadministrasikan seluruh Indonesia, melalui program transmigrasi dan sebagainya, itu kemampuan Pak Harto yang luar biasa. Itu juga oleh Pak Jokowi direkam. Ya, gitu kan? Nah, kemudian digantikan oleh Pak Habibie, walaupun sebentar. Kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY. Walaupun tidak semua program Pak SBY 100% dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Tapi sebagian besar dilanjutkan. Tapi mikromanajemen kan bisa juga ngerecokin menteri, Oh pasti, ngerecokin pas, jangankan menteri, Om Dirjen direcokin. ya kan? Itu bener. Bener dong. Stres Pak Menteri. Iya, karena apa-apa dicek, apa-apa dicek. Sekarang gini, contoh ya, ini satu-satu kok. Saya punya ketemu Dirjen. Nggak capek Pak Jokowi. Nah itu, yang saya bioenerginya. Maka saya bilang, saya pernah ngikutin beliau tuh gudikan sakit perut pernah. Nah, wah ini nyebelin lagi nih. Saya sakit perut karena makan tadi kaki 5 ya. Saya nggak datang. Ratau kita nanti rumah sakit. Jawaban beliau apa? Sakit apa? Karena saya, wah supaya gitu kan pikiran saya, pakai sakit apa? Perlu dibantu kan harusnya gitu kan? Masuk anginnya kemaki melebur rumah sakit. Coba saja. Cilok, goblok. Sampai sekarang saya sakit nggak mau ngomongnya. Cuma masuk angin aja masuk rumah sakit. Coba deh, kan dia nggak pernah sakit. Iya. Masa sih nggak pernah sakit? Nggak. Saya belum pernah tahu. 10 tahun. Belum pernah, hanya flu ya. Masa? Flu ya, sepanjang yang saya tahu, bulan Desember tahun 17 atau 18 saya ketua umum Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. HKSN tahu kan? Itu sebuah yang dulu Mbak Tutut. Itu ketua umum kan selanjutnya saya. Tahun 2017 saya ketua umum mengharapkan Presiden hadir di Gorontalo waktu itu acara. Presiden Pampres semua udah datang. Pasti datang dong. Kena flu. Kecapean karena habis keliling Jawa bawa mobil. Dilarang dokter. Setahu saya baru itu. Dia istirahat. Berarti yang sakit itu menterinya ya? Kalau iya itu iya sering gitu. Coba tanya ada semua menteri deh. Stres sama dia Pak? Ajudan aja ganti-ganti Pak. Bener. Jadi makanya kalau yang sering itu ikut asisten ajudan kan. Kalau kombes, kolonel kan udah agak umur kan. Kalau asisten kompol, ya kompol lah paling ya. Kompol tadi dulu AKP malahan. Ada malah kapten, atau asisten namanya. Asisten, itu yang sering mendampingi. Saya seger-seger kan. Jadi beliau itu memang, kalau orang Jawa bilang udah diudel. Nggak punya puser nih. Nggak pernah capek. Apa ya, semangatnya saya bingung. Sampai hari ini saya nggak ngerti ilmunya apa. Gitu. Karena semangat tadi. Semangat dan ingin cepat-cepat selesai, tuntas, tas gitu lah program beliau itu. Jadi
kerja itu ya benar. Filosofinya. Filosofi ya benar. Jadi apa yang bisa, kalau bisa selesai hari ini, kenapa besok? Beliau itu hobinya kan rapat. Wah, menteri capek itu kalau sudah disuruh rapat datang. Dia tuh punya teleponnya direktur loh. Tadi saya bilang menteri capek, ngerecokin kan. Direktur di telepon om. Kapolda dia punya. Hanya Kapolda orang dia enggak juga. Biasanya Kapolda, telepon langsung. Ngedek nggak telepon presiden? Ayo. Iya. Dan dia tuh relawan sekian ribu. Apal loh namanya satu-satu. Apa namanya bener? Gaya otaknya nih emang rodo aneh. Apa kepentingan dia tuh? Masa nggak ada jeleknya? Nggak mungkin juga dong. Ya tadi kan nyebelin, tadi saya bilang. Saya pernah guyon. Saya tuh sebenarnya nggak cocok sama Jokowi. Dia tuh anormali, orang nggak normal. Orang Solo tahu, orang Solo itu mas, main judi itu biasa. Maaf ya, di Solo ya. Orang yang lama, Solo lama, kalau Solo sekarang mungkin tidak. Jokowi semuanya enggak. Solo bener apa enggak ini? Anormali sebagai orang Solo. Karena usia kita enggak terlalu jauh, saya lebih tua sih. Jadi saya selalu katakan pada teman-teman di Solo, ini anormali ini orang ini. Enggak cocok sebenarnya sama kita itu. Tapi kita dukung. Itu Jokowi, aneh. Menurut saya aneh. Terus percaloan saya enggak jalan. Nah itu kalau ngelihat dari cerita itu semua Pak De, sebenarnya ada nggak falsafah khusus misalnya yang dipegang oleh Pak Jokowi itu sedari awal memimpin gitu loh beliau, sehingga teguh pendiriannya sampai sekarang? Itu nggak soal ada pendirian dan tidak, itu sifat, karakter. Nah itu maksud saya melihat dari mana, belajar dari mana kira-kira? Nggak ada, itu naluri aja. Naluri. Nggak ada dia belajar dari mana, dari dirinya sendiri. Itu kan dari dalam. Ilmu itu bisa dipelajari mas, sifat nggak bisa. Gitu. Watuk bahasa Jawa itu bisa diobati, watak tidak bisa. Kalau wataknya jelek ya jelek aja. Kalau pesimis, nyinyir ya sampai mulai dari lahir sampai mau ke kiamat ya nyinyir terus. Walaupun dia profesor, walaupun dia dungu terus. Karena nyinyirnya nggak jelas, halusinasi terus yang di Pak Jokowi nggak ada halusinasi, dia nyata. Contoh, dia pengen membangun IKN berapa tahun? Undang-undang itu dibuat tahun 2022. 24 ini udah istana udah jadi loh. Cepat. 2 tahun. Cepat. Ada nggak di dunia ini? Kemudian dianggap oleh orang pinter-pinter tadi, kapan saya dapat bagian kajian? Kok saya nggak dilibatkan? Rakyat nggak merasa sebagai wakil daerah. Loh, wakil rakyat di Republik ini kalau bicara itu DPR om. Kalau LSM, perguruan tinggi, ormas kayak saya, itu bukan wakil rakyat. Ya kan? Yang menyetujui sebuah program pemerintah, apalagi program presiden, itu DPR. Kalau DPR setuju itu sah. Rakyat setuju kan begitu. Kalau seluruh Indonesia 280 juta ditanya satu-satu, bukan negara. Itu aja sebenarnya. Kajian tentang itu diserahkan ke Bappenas. Dan perguruan tinggi tertentu, tidak semua, tentu ya. Itu pun fakultas tertentu. Jadi unitas tertentu pasti dilibatkan. Karena Pak Jokowi bukan arsitektur. Sehingga melalui lomba. Ikan itu lomba, Mas. Apakah 100% lomba pasti? Oh, ya tidak. Pasti ada tim lagi, ya toh? Tim yang kemudian menyempurnakan hasil lomba itu. Tapi tidak 100, tapi basicnya, idenya itu dari hasil lomba. Istananya seperti ini, istana Wapres seperti ini, lingkungannya seperti ini. Berbagai hasil lomba juara 1, 2, 3 ini dikombine oleh tim lagi di Bappenas, di PU. Sesudah itu ada namanya kurator. Salah satunya Ridwan Kamil. Jadi orang membangun di IKN itu bukan tanda tangan Pak Jokowi. Tanda tangannya Ridwan Kamil. Ini boleh nggak dibangun? Yang penting lagi tuh selain IKN itu mungkin Pak De bisa cerita dikit ya. Pembangunan perbatasan. Wah itu lebih gila lagi ya perbatasan. Ya kan? Oke. Itu menurut saya dulunya kan kita tahu perbatasan itu banget. Nah, itu saya terlibat kalau saya berani sombong itu saya. Sama negara tetangga aja kita minder malu itu. Jadi sekarang, PNBL itu, jadi apa itu pintu perbatasan itu, Pak Jokowi itu menganggap
bukan jadi gini, perbatasan itu ada beranda, pintu depan. Orang dapur boleh jelek, pintu depan kan tidak boleh. Fakta yang terjadi selama ini, pintu depan kita tuh resek, brengsek, jelek, sehingga nama Indonesia rusak di mata dunia. Di semua perbatasan bagaimana kita mau tepuk dada, wong apa itu namanya halamannya beranda tahu kan, depan pintu depan jorok kotor kan gitu kira-kira ya. Sederhana cara berpikir Pak Jokowi itu. Nggak ada mukanya. Iya itu tadi Nggak ada beranda, mukanya. nggak ada, Iya. karena kotor jorok. Untuk bagian ini saya sih sepakat. Nah bahwa itulah kemudian kita buat tahun itu di nawacita ketiga itu Ya. membangun Indonesia dari desa dan pinggiran. Maka kalau desa melalui Kementerian Desa, melalui subsidi dan sebagainya, sekarang ini udah berapa ratus desa mandiri. Nah tetapi itu nggak begitu kelihatan. Yang paling nyolok itu perbatasan. Bagaimana perbatasan itu menjadi kebanggaan Republik Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar. Pertama dibangun, tapi masyarakatnya kalau tetap tertinggal bagaimana? Ya. Nah, oleh karena itu programnya masyarakat dilatih, masyarakat diadakan semacam biptek lah ya, budaya masyarakat dirubah melalui engineering dan sebagainya, melalui organisasi masyarakat, salah satunya RKIH. Saya tahun 2016-2015 saya lebih tertarik dengan perbatasan tadi karena kebetulan saya mendalami masalah perbatasan cukup lama. Karena saya nggak usah saya sebut partainya, saya itu salah satu DPP sebuah partai politik yang cukup besar, terbesar di Republik ini. Bidang saya itu di situ, perbatasan. Bidang saya adalah pulau terluar, kelautan dan pulau terluar. Pulau terluar berarti berbicara perbatasan laut. Nah, tentu kalau daratnya jelek gimana lautnya? Kan gitu kira-kira. Nah itu kemudian kita membuat saya sangat mendalami masalah itu, pribadi saya ya. Kemudian saya bersama Menko Polhukam RKIH melakukan seminar nasional. Saya undang para bupati dan gubernur perbatasan bersama dengan Kemenko Polhukam sebagai ketua Dewan Pengarah Badan Pengelolaan Perbatasan. Badan Pengelolaan itu ketuanya adalah, itu terdiri dari 17 kementerian yang terlibat. Ketuanya Menteri Dalam Negeri, pengarahnya itu Menko Polhukam. Saya adakan seminar. Kita cari pokok persoalannya. Pembicaranya semua adalah eselon 1, tidak boleh eselon 2. Loh, hebat tuh saya. Undang harus eselon 1 yang bicara. Ya artinya itu program Pak Jokowi di perbatasan ini sangat bermanfaat. Sangat, dan didukung masyarakat. Ya. Artinya begini, kalau hanya pemerintah saja yang membangun, kayak jalan. Mas. Dan Pak Jokowi yang bukan katakanlah militer, tukang kayu, bisa bangun perbatasan. Ya, bagus gitu. Saya sih apresiasi. Karena keyakinan. Dan juga jalan di Sumatera, di Kalimantan, itu yang bangun seni tempur. Bukan PU. Anggaran PU diserahkan ke seni tempur. Kenapa seni tempur? Itu dah. Ya. Kenapa nggak kontraktor, Om? Ya karena dia tahu medan. Medannya berat. Medannya berat. Seni tempur itu merusak dan membangun. Jadi ternyata jenis tempur itu ada ilmu merusak. Ini kan bukit-bukit nih. Ya. Granatnya dibum, jadilah jalan. Jadi dan itu kan hutan. Sehingga diperlukan militer yang masuk. Jadi jalannya sekian kilo militer. Jadi dalam tempo 2 tahun. 2 tahun selesai. Sekian kilo. Nah, itu. Pak Ade, saya mau masuk nih. Tadi mungkin kalau dari saya ini pertanyaan terakhir. Ya, oke. Mau tahu tanggapannya Pak D ini. Sekarang kan menjelang Pak Jokowi Sudah selesai. Udah selesai ya, selesai, oke. ya kan? Ini banyak pihak-pihak atau beberapa pihak lah ya. Saya nggak mungkin sebut juga itu yang melesetkan. Tadi yang dicita-citakan Pak Jokowi sebagai nawacita, sekarang jadi nawadosa. Nah itu gimana tanggapan Pak D? Pertama pembenci dan atau yang dirugikan secara ekonomi. Tidak mungkin kalau mereka tidak dirugikan ekonomi ngomong seperti itu. Berani taruhan saya. Entah itu mengajukan proposal nggak disetujui. Loh, mohon maaf, pasti kerugian finansial. Oke. Pasti itu saya yakin. Jadi begini, manusia itu kalau mendiskreditkan seseorang itu karena dirugikan. Dirugikan secara ekonomi atau karena politik. Dua kemungkinan. Kalau dia aktivis partai,
dia dirugikan secara politik. Kalau dia lembaga bisnis, dia dirugikan secara ekonomi. Kalau dia aktivis tertentu, dirugikan secara moral. Karena posisi dia tidak akan pernah dapat tempat dan dia selalu dirugikan atau selalu sial dalam hidupnya selama 10 tahun ini. Sehingga dikaitkan kesialan hidupnya ini dikaitkan dengan pemerintahan. Ini yang kadang-kadang, wah ini kok tokoh ini lagi sial hidupnya kok. Yang mungkin anaknya cerai, disalahkan Jokowi. Waduh kok anak istri saya berantakan. Oh karena Jokowi. Bisa. Bisa. Jadi coba sampean tinjau siapa orang yang ngomong itu, pelajari kehidupan rumah tangganya. Apakah mantunya, ataukah anaknya yang cerai, atau karena problem-problem hidup yang membuat kesusahan dia, sehingga membuat sebuah pandangan presiden yang salah. Jadi apapun tokoh-tokoh ini selalu mengklaim Jokowi yang salah. Apa saja kucing mati di rumahnya Jokowi kok. Ini kira-kira seperti itu. Dan juga terbiasa halusinasi hidupnya. Atau juga karena biasa mendapat posisi sebelum Jokowi, setelah di Jokowi bayangannya bisa dapat posisi, tapi tidak. Padahal dia merasa lebih hebat daripada Jokowi. Jokowi pelongo-pelongo goblok, aku kan profesor. Kan ketiga, kan pantas aku yang jadi presiden. Nah, ada rasa jealous, ada rasa ketidaksukaan diri. Ini seringkali banyak di kehidupan namanya ODGJ. Orang dalam gangguan jiwa yang orang tidak pernah menyadari. Baik, Pak De. Ya mudah-mudahan kita tapping 4 hari sebelum Pak Jokowi ke Solo lagi ya. Dan sebagai ya warga negara, saya kira presiden 10 tahun Pak Jokowi itu salah satu yang punya legacy yang semua presiden baik intinya. Ya. Dan kita ya menghormati ya apapun yang sudah dihasilkan. Ya. Saya kira ke depan Pak De juga sudah mungkin dikit Pak De harapannya setelah Pak Jokowi ke Solo apa Pak De? Harapan ke siapa ini? Ke Pak Jokowi. Ya harus sehat. Nggak ada harapan lain. Politik udah selesai. Mau jadi apa? Di atas presiden nggak ada. Mau jadi ketua umum partai itu kan di bawah presiden. Kalau sekjen PBB gimana? Itu internasional. Jadi kalau ada kesempatan bermain internasional, kita mendukung dan mendoakan. Tetap karena Pak Jokowi masih produktif. Akan tetapi kalau orang dan itu mengharumkan nama bangsa. Ya, artinya beliau punya jaringan terus. Tetapi kita jangan kemudian seolah-olah wah pasti bisa sekjen, tidak semudah itu. Baik. Ada ada aturan untuk dari sekjen PBB. Baik. Ya, begitulah tadi cerita dari teman dekat dari Pak Jokowi. Beliau mengungkapkan kenapa alasannya banyak orang yang tidak suka Pak Jokowi. Dan banyak juga orang yang mendapatkan manfaat dari apa yang dikerjakan Pak Jokowi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silakan berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.